Terus, kita masuk ke anekdot ya. Ini anekdot terkenal sekali. Ajaran pertama dari Nasruddin. Jadi satu ketika Nasruddin ini sama anaknya jalan-jalan pakai keledai. Ini teman-teman pasti pernah dengar. Keluar pertama, Nasruddin sayang sama anaknya yang naik keledai, Nasruddin yang jalan. Ada orang lewat komentar, wah itu anak muda kok tidak menghormati yang tua. Harusnya yang muda yang jalan di bawah, yang tua yang naik. Yang muda kan lebih kuat. Akhirnya ganti posisi, Nasruddin yang di atas, anaknya yang jalan di bawah. Jalan beberapa langkah lagi sama keledainya, ada yang komentar lagi, wah yang tua itu tidak tahu diri, dia enak-enakan naik keledai, anaknya suruh jalan kaki. Akhirnya sumpek lagi, sudahlah naik bareng-bareng aja, anaknya di pangku, jalan berdua. Jalan berapa langkah, ada yang komentar lagi, wah ndak punya peri kebinatangan itu. Masa keledai seringkih itu dinaiki berdua? Apa yo ndak punya rasa sama sekali. Sumpek lagi. Waduh piye lho Le, sudahlah Pak, jalan aja. Berdua jalan, keledainya dituntun. Masih ada yang komentar, orang kok bodoh banget ya bawa keledai, harusnya dinaiki malah dituntun, berat-berati aja. Oke, itu ya, dibalik itu sebenarnya sudah bisa diraba ajarannya. Yang pertama, kenapa kok Nasruddin dan anaknya bingung? Karena dia tidak percaya diri dengan kebenarannya sendiri, tidak punya keyakinan. Kalau kita mendengarkan komentar orang, padahal kita sudah merasa benar, kok hasilnya kita bingung, kita mirip ceritanya Nasruddin ini. Wong tadi di awal sudah yakin, hanya dengar komentarnya temanmu yang satu itu atau musuhmu yang satu itu, sekarang kamu goyah. Padahal di situ ajaran utamanya apa? Benar atau salah, pantas atau tidak pantas, itu kan perspektif. Yang paling baik sekalipun bisa kamu bunyikan jeleknya. Yang jelek bisa kamu bunyikan baiknya. Tergantung caramu membaca. Kalau ada temanmu rajin ke masjid, bisa kamu sebut dia ala pamer. Aku soleh tapi tidak tak pamer-pamerin gitu. Dia kan bisa kayak ngono. Ya kan? Bisa kamu bunyikan jeleknya. Ada temanmu lulus paling awal kumlot, alah lulus kumlot gak jaminan masa depan. Loh iya kan? Akhirnya kamu yang kumlot gak jadi seneng. Kalau kamu tidak yakin dengan kebenaranmu sendiri, tiap hari hidupmu akan sumpek. Dan itu pelajaran luar biasa dari Nasruddin. Ya harus punya prinsip dong. Tidak semua omongannya orang didengarkan. Itu Nasruddin terus nasihati anaknya, nak, nanti kalau kamu memiliki keledai, jangan pernah mencukur bulu ekornya di depan orang lain. Beberapa akan berkata kamu memotong terlalu banyak, sementara yang lain berkata kamu memotong terlalu sedikit. Jika kamu ingin menyenangkan semua orang, pada akhirnya keledaimu tidak akan punya ekor sama sekali. Nah, ini kan sindiran untuk kita hari ini. Kalau kita galau hanya gara-gara komentarnya orang, ya kita bunuh diri sendiri. Hari ini kan dunia kita dunia perkomenan. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter itu, bahkan berita itu kan di sini komen. Kamu lihat kadang-kadang berita nggak kamu baca, langsung kamu jujuk komennya. Ya kan? Nasihatin Nasruddin, kalau kamu sibuk dengan komentar orang, kamu bunuh diri. Pada akhirnya kudamu tidak akan punya ekor. Itu cerdiknya, pinternya Nasruddin.
Ada cerita yang tidak saya bawa ke sini. Jadi satu ketika Nasruddin ini sama Timur Leng diadu sama filosof terkenal. Pokoknya filosof ini pinter, tidak bisa kalah. Jadi Timur Leng undang Nasruddin, katanya kamu ini orang bijaksana. Ayo kalau bisa tandingi itu filosof terkenal itu. Nasruddin, oke, boleh besok ya di tengah alun-alun. Iya wis, tidak apa-apa. Jadi setelah ketemu filosofnya, pertama ngangkat satu jari telunjuk ini. Terus Nasruddin jawab 2 jari. Wah, geleng-geleng filosofi. Wah, bisa jawab. Terus diangkat 3 jari. Nasruddin jawab 4 jari. Geleng-geleng, pinter ini orang, katanya orang itu. Ya sudahlah. Terus bawa telur, ditunjukin telur. Oh, katanya Nasruddin, ya kebetulan Nasruddin bawa bawang. Orangnya juga geleng-geleng. Kok bisa jawab terus ya? Akhirnya saya nyerah raja. Pinter ini Nasruddin, aku tidak bisa. Semua yang iki ngomong apa tuh orang berdua ini? Kok cuma ngasih isyarat, sekarang yang satu nyerah. Katanya filosof itu, ini Nasruddin ini pinter. Saya ngangkat jari satu, maksudnya hanya ada satu Tuhan. Nasruddin jawab 2. Berarti dia jawab Tuhan inilah yang menguasai langit dan bumi. Pinter. Saya jawab 3. 3 ini maksudnya manusia ini hidup di 3 dunia. Sebelum lahir, saat di dunia, dan setelah mati. Nasruddin bisa jawab 4. 4 ini berarti dia tahu yang saya maksud manusia. Dan manusia itu punya 4 unsur. Yang pertama air, api, udara, dan angin. Saya putus asa. Untung saya bawa telur, tak tunjukin telur. Maksud saya telur ini menunjukkan kuningnya adalah buminya, putihnya adalah langitnya. Kok dia bisa ngasih bawang. Bawang ini simbol dari bahwa banyak lapisan-lapisannya langit seperti bawang. Wah, dia pinter berarti. Semua tepuk tangan. Terus rajanya, Nasruddin, kamu kok sepinter itu? Tadi yang kamu pikir apa? Saya itu waktu dia ngasih 1 jari, itu kan ngancam saya itu. Jadi katanya Nasruddin, karena dia ngancam saya, ancam pakai 2 jari, tak culek matamu. Iya. Terus dia ngancam lagi, mau mukul saya 3 kali. Ya tak balas, tak pukul 4 kali kalau kamu sudah. Nah, katanya karena saya sudah ngancam dia mukul 4 kali, akhirnya dia nyerah, ingin bersahabat, ngasih telur. Ya tak kasih bawang. Jadi yang satu mikir makanan sama tawuran, yang satu mikir filosofi kelas tinggi. Jadi itu sindiran luar biasa bagi yang ahli filsafat. Mikirin jelimet-jelimet, ternyata maknanya ya simpel, sederhana, tidak seruat yang dibayangkan. Oke, cerita pertama. Cerita kedua, ini ceritanya Nasruddin waktu dia jadi qadhi di pengadilan. Ini banyak dipakai di cerita-cerita humor, tapi sebenarnya maknanya dalam. Jadi waktu ada kasus, Nasruddin yang jadi hakimnya. Yang pertama nuntut jaksanya. Jaksa nuntut macam-macam dengan argumennya. Terus Nasruddin melihat jaksa itu, iya, menurutku engkau benar. Terus pembelanya datang. Oh, tidak bisa, dia salah bla 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 bla. Terus Nasruddin lihat yang pembela, menurutku engkau juga benar. Terus dua-duanya komplain. Lah kok bisa? Saya benar, dia benar, kan harusnya satu benar, satu salah. Kau juga benar ngomong gitu.
Jadi iki bener itu bener, yang menyanggah dua-duanya juga bener. Itu kan ya memang lucu, tapi dibalik itu ada rahasianya. Itu di catatan saya, konflik itu kebanyakan kalau kita jeli bukan antara benar dan salah. Kalau antara benar dan salah itu gampang, tinggal kamu milih yang benar. Tapi yang bikin susah itu apa? Seringkali konflik itu antara yang benar dan yang benar. Yang ini benar, yang itu benar. Itu butuh kebijaksanaan khusus untuk milih yang pas dari dua kebenaran itu. Dan jangan khawatir, apapun yang kamu pilih, insya Allah kamu jatuhnya pada kebenaran. Dua-duanya sama-sama benar, tinggal kamu putuskan yang mana. Jadi tidak perlu harus gegeran. Wong podo bener. Kamu milih calon A, ya bener wong dia mencalonkan diri dan kamu pilih. Kamu milih calon B juga begitu. Tidak ada yang salah. Jangan membuat kesalahan baru dari dua hal yang sebenarnya sama-sama benar. Itu filosofinya. Yang kedua, bagi saya, hati-hati kalau memutus karena dua hal yang benar, yang itu menurut perspektifnya sana sini benar situ benar, maka keputusan hukum itu tidak bisa didasarkan pada keyakinan kebenaran masing-masing. Kalau dasarnya keputusan itu keyakinan aku benar, itu mungkin maling itu jangan dihukum, dia yakin benar. Koruptor itu punya alasan, mungkin dia yakin dirinya benar. Maka tidak boleh menghukumi dengan dasar wong aku yakin benar kok. Di situ gunanya hakim yang tidak bisa sembarangan. Dan yang ketiga, kenapa orang protes tadi? Nasruddin bilang kau benar, ini benar, itu juga benar. Karena biasanya orang mengharapkan kebenaran itu satu tunggal utuh, tidak ada tandingannya, ideal. Dan dalam hidup agak mimpi kita untuk ketemu yang semacam itu. Susah loh nyari kebenaran yang sempurna ideal itu. Jadi disindir oleh Nasruddin, loh itu ya benar, ini juga benar. Engkau yang komplain juga benar. Masing-masing ada sisi kebenarannya sendiri-sendiri. Jadi anekdot ini ada rahasianya, maka pakailah anekdot ini untuk kalau ada orang berkonflik. Jadi biasanya ya rata-rata ya semuanya benar, cuma keputusannya tidak pada keyakinan kebenaran masing-masing. Nanti hakim yang menentukan. Nah, itu anekdot yang selanjutnya. Kalau ini cermin. Ini juga lucu. Nasruddin ketemu Timur Leng. Jadi ini Timur Leng ini nguji Nasruddin. Semua orang kan bilang bahwa engkau manusia pinter, bijaksana, bisa menyingkap kegelapan. Banyak orang terpesona oleh dirimu, engkau orang yang ajaib. Terus Nasruddin berdiri sambil membusungkan dada. Saya memang begitu. Nah, Rojone ini mangkel melihat kesombongan Nasruddin, dia jadi marah. Ya wes, kalau kamu ngaku orang hebat, sekarang tunjukkan seperti apa wajahnya setan. Nasruddin terus ngambil cermin. Paduka ke sini, ada di sini loh wajahnya. Coba lihatan sendiri. Itu kan kelihatannya lucu, tapi nanti kalau raja itu datang lihat cermin, yang kelihatan wajahnya siapa? Wajahnya raja itu sendiri. Jadi cerita ini lucu, tapi dibalik itu ada rahasia-rahasia juga. Kelihatannya melecehkan rajanya, tapi ada rahasianya. Yang pertama apa? Setan itu menguasai kita kalau kita marah. Maka begitu tadi rajanya marah karena kesombongan Nasruddin, setan menguasai dia. Jadi oleh Nasruddin dikasih cermin. Kalau ingin lihat setan, ngoco. Sampean yang marah itu wajahnya ada di sini, sedang dikuasai oleh setan.
Kemudian yang kedua maknanya, jangan kesusu menghakimi. Jangan-jangan kita juga sama jelek. Ya Nasruddin sombongnya tadi ya bikin manggel, tapi marahnya raja juga tidak pada tempatnya. Itu rahasianya apa loh? Kamu yang marah sama orang yang jelek sama dirimu, ketika kamu marah levelmu jadi sama. Ada orang maki-maki, kemudian kamu balas dengan maki-maki karena dia maki-maki Pak, jelek itu. Memang mulutnya nggak bisa dijaga. Loh, ketika kamu kayak gitu, levelmu sama. Kamu sekarang sejajar dengan dirinya. Nah itu dari anekdot ini. Jadi hati-hati, jangan-jangan kita ada di level yang sama dengan orang yang kita kritik. Dan yang ketiga, ini nasihat praktisnya. Kalau ada orang sombong, kalau ada orang marah, dan lain sejenisnya, solusinya satu. Ambillah cermin. Iya. Kalau kamu lagi marah, kalau kamu lagi sombong, kalau kamu merasa sedang melakukan kejahatan-kejahatan hati, bercerminlah. Bercerminlah itu maksudnya muhasabahlah. Lihat kembali dirimu. Itu makna dalamnya. Jadi kalian kalau besok ada tugas untuk khutbah Jumat, ambil satu anekdotnya Nasruddin, terus ceramahmu pakai materi itu. Karena ternyata maknanya dalam. Kelihatannya lucu, tapi dibalik itu makna. Kalau semula kan kalian membacanya cuma lihat lucunya saja, tapi ternyata dibalik yang lucu itu maknanya dalam. Ada lagi yang saya bawa ini. Ini tentang keberuntungan. Suatu hari ada orang debat sama Nasruddin, tidak selesai-selesai, terus bilang gini, oke Nasruddin, kita ambil koin untuk menentukan siapa yang benar. Terus Nasruddin jawab, oke, kalau gambar kepala katanya Nasruddin, aku menang. Tapi kalau gambar ekor, kamu kalah. Oh itu, kalau dipikir dalam kan menang-menangan itu Nasruddin. Jadi apapun yang terjadi ya sing menang Nasruddin. Karena kalau gambar kepala Nasruddin menang, kalau gambar ekor temennya kalah. Lek podo wae. Oke. Ya ini sindiran bahwa kalau orang cerdas itu selalu bisa punya cara untuk menang. Yang paling kelihatan itu. Cuma ada nasihat kedua, bahwa kadang-kadang dalam hidup ini apapun yang terjadi kita tidak mungkin menang. Kayak temannya Nasruddin tadi. Kenapa begitu? Karena rumusnya sejak awal sudah salah. Jadi pedoman hidup kita sudah salah, maka apapun yang kita lakukan kita tidak akan menang. Kalau bisa, berusahalah kayak Nasruddin. Nasruddin itu apapun yang dia lakukan dia mesti menang. Jadi cari jalan yang apapun yang terjadi engkau menang, meskipun kelihatannya gagal dan kalah. Cari pintu yang menunjukkan bahwa sebenarnya engkau tidak kalah, tapi engkau tetap menang. Rancang sendiri kesuksesanmu. Kalau harus gambling, kalau harus bertanding, terjunlah ke lapangan kalau sudah yakin menang. Apapun yang terjadi, itu rumus dari Nasruddin. Oke, ini juga ada hikmah dari Nasruddin. Jadi satu ketika ada orang meninggal, pas di situ ada pengembara, traveler, musafir yang lewat, terus ketemu Nasruddin. Karena ada rombongan jenazah, dia tanya, Pak, itu yang meninggal siapa? Nasruddin jawab, tidak tahu ya, kelihatannya yang di dalam keranda itu yang meninggal. Nah ya, itu kan lucu. Ya yang jelas
Rahasianya yang pertama, ya Nasruddin jujur. Ya dia taunya itu, nggak tahu detailnya. Ada lagi yang lebih dalam sebenarnya. Apa rahasia yang lebih dalam? Kalau orang sudah meninggal, identitas dan status saat ia hidup tidak penting lagi. Apakah itu yang meninggal Pak Lurah, apa Pak RT, Pak RW, apakah yang meninggal Presiden, tidak penting lagi. Statusnya sudah sama sekarang, jenazah. Ada yang lebih dalam lagi, yang ketiga. Itu tadi kan dia musafir, bukan orang situ. Meskipun Nasruddin ngomong yang meninggal Abdullah, yang meninggal Nasruddin, yang meninggal siapapun, dia ya tidak kenal, wong dia bukan orang situ. Jadi pertanyaannya sudah salah. Apa untungnya dia tahu wong dia bukan orang situ? Jadi pertanyaan yang salah, ya jawabannya jadinya salah. Itu dari anekdot selanjutnya. Nah, ini yang paling banyak diceritakan tentang tetangganya yang mau pinjem keledai. Jadi satu ketika tetangganya mau pinjem keledai ke Nasruddin. Terus Nasruddin bilang, wah keledainya ndak ada, baru dipinjem orang lain. Tiba-tiba keledainya meringkik, bunyi. Tetangganya, kamu bohong lah, itu bunyinya keledaimu. Loh, kamu itu percaya keledai apa percaya saya? Loh, aku ini kan kiaimu, kan bahasa kasare ngono. Aku ini kan mulahmu, kok kamu malah percaya sama keledai? Itu sindiran luar biasa tentang kebenaran. Kebenaranmu itu kebenaran kenyataan atau kebenaran hanya ikut? Loh, yang tadi keledai ngeringkik itu kan jelas kenyataan, fakta keledainya ada. Meskipun mulahnya bilang tidak ada. Tapi kebanyakan orang lebih percaya sama mullah ini. Kenapa? Karena mullahku, kiaiku. Jadi kalau sudah jelas terbang, ya itu burung dan pasti bukan kambing. Tapi kalau ustadzmu bilang ini adalah kambing, kan kamu terus biasanya melu, ya berarti yang benar adalah kambing. Padahal itu sudah jelas terbang. Dan itu yang sering terjadi hari ini. Jadi kita tertipu oleh patron-patron. Loh, untuk hal-hal yang kamu belum tahu, ya kamu boleh percaya pada otoritas. Tapi kalau kamu sendiri sudah tahu fakta kebenarannya, ya jangan ikut. Kalau kamu sakit, kamu ke dokter. Dokter bilang apa, ya kamu manut saja, wong kamu tidak tahu ilmunya. Tapi kalau kamu pas tahu ilmunya dan dokternya salah, ya tidak apa-apa, kamu bantah dokternya. Cara berpikir ini di tengah masyarakat tidak populer. Begitu ada orang bantah dokter, terus dianggap mesti yang bantah itu ngeyel. Loh, siapa ngerti yang bantah ini memang ngerti ilmunya, tahu faktanya, ngerti jelas dia keledainya, wong ada bunyinya. Meskipun dokternya bilang tidak ada. Itu hikmah dalam dari cerita anekdotnya Nasruddin. Jadi jangan tertipu oleh otoritas. Untuk hal-hal yang kamu tidak pahami, ya makanya agama melarang taklid buta. Taklid buta itu tidak ngerti siapa yang kamu takliti, tidak lihat konteks, porsi dan proporsinya. Dalam agama tidak boleh. Kalau kamu punya kemampuan mengakses dalil, akseslah dalil. Tapi kalau kamu tidak mampu, jangan gaya ngomong dalil. Kan itu porsi dan proporsi yang tepat. Terus, nah ini juga sindiran untuk masyarakat. Jadi satu ketika Nasruddin ini pamer anggur. Sambil membawa keranjangnya anggur, dia lewat. Di jalan banyak anak-anak kecil. Terus anak-anak itu minta, Nasruddin, Mbok, aku dikasih anggurnya.
Akhirnya Ulil Nasruddin ngambil anggur 1, nih buat bareng-bareng. Terus anak-anaknya protes, mau ngasih kok cuma 1, mbok yo yang banyak. Alah, yang 1 itu rasanya sama saja dengan yang lain. Jadi tidak ada bedanya. Kamu pokoknya makan 1 ini sudah ngerti lah rasanya, nggak perlu banyak-banyak ngapain. Nah, ini sindiran buat kita yang sering bilang kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Apa iya? Pak, saya sedekah 5.000 enggak apa-apa, yang penting ikhlas, daripada 100.000 tapi enggak ikhlas. Kalau takmir masjidnya 100.000 aja, enggak ikhlas enggak apa-apa. Kan begitu. Kita sering begitu, kita sering kalkulasi kualitatif. Pak, saya sholatnya agak telat-telat kan enggak apa-apa Pak, yang penting hati saya selalu nyambung dengan Allah. Poyo begitu. Yang kejadian kan kamu ya karena sholatnya telat, ya sholatnya kesusu-susu, yang penting beres. Enggak mungkin ada sambungannya sama Allah. Jadi kuantitas juga menentukan kualitas. Bacalah wirid ini 1 malam 100 kali. Enggak Pak, saya baca 3 kali aja, yang penting mantep Pak. Itu kualitasnya sama kayak dibaca 100. Biasanya yang kejadian ya kamu baca 3 kali, tapi ya enggak mantepnya sama kayak kamu baca 100 kali. Biasanya kamu gayanya di situ. Saya sholat sekali sudah khusyuk Pak, dibandingkan yang sholat terus-terusan ditambah sunnah-sunnah itu paling hatinya kemana-mana. Padahal ya sholatmu yang sedikit itu ya biasanya kualitasnya sama saja. Itu sindirannya dari ceritanya Nasruddin. Kalau Nasruddin, Allah 1 aja kan rasanya sama kayak yang lain, tapi tidak ada bedanya. Jadi kuantitas tidak sama dengan kualitas, dan tidak selalu kualitas lebih penting daripada kuantitas. Istri 1 cakep, atau istri 4 tapi standar-standar semua. Misalnya, kan ada yang nggak selalu orang bilang 1 aja yang enggak, mesti ya mending 4 Pak, menang jumlah misalnya. Itu kan macam-macam orang. Jadi rumus bahwa kualitas selalu lebih penting dari kuantitas tidak selalu relevan. Lihat kasusnya. Alana, kamu 1 bulan sudahlah uang sakunya 50.000 saja. Asal kamu beli yang bergizi-bergizi kan tidak apa-apa. Kalau kamu kan tidak, ya harusnya ya tetap 1 juta tapi yang bergizi-bergizi. Jadi ya banyak, ya ikhlas. Bukan hanya kualitasnya saja. Itu cerita selanjutnya.